Terus pengarang kitab niki. Wa yuqalan dan ucapaken innal ardo sak temene bumi iku yunadi undang-undang sok apa bumi kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsata marratin kelawan 5 pira-pira ambalan. Jadi setiap hari bumi niku memanggil-manggil anak Adam, memanggil-manggil manusia, memberi peringatan dumateng kita sedaya tentang 5 hal setiap hari. Cuma kita mboten saged kepiye ngomong nggih. Sing saged kepiye kan hewan, manusia dan jin mboten saged kepiye ngomong nggih. Setiap hari niku selalu memanggil, memberi peringatan kepada anak Adam, manusia semuanya dengan 5 hal ucapan seperti ini. Awalu utawi kang kawitane nidain utawi pengundangi bumi iku takuru ngucap apa bumi ya bena Adam he anak Adam he menungso kabeh tamsi mlaku sira aladhi ing atase gege ingsun wa masyuka lan utawi kejadian sira fi batni ing dalem marang weteng ingsun. Saat ini engkau bisa bebas jalan-jalan di atas punggungku. Suatu saat nanti engkau akan masuk ke dalam perutku. Niku peringatan bumi damel kita sedaya. Saat ini engkau bebas jalan-jalan, berlari, berlompat ke sana kemari di punggungku, kata bumi. Suatu saat nanti engkau akan masuk ke dalam perutku. Niki peringatan dumateng kita sedaya bahwa nggih pasti akan terjadi kematian ini pasti akan terjadi. Wasani utawi kaping pindho iku taku kang ngucap sapa bumi ya bena Adam he anak Adam takku mangan sira alwana ing wana-wana panganan ala dohri ing atase gege ingsun wa takku lan mangan ka ing sira apa adidanu set fi batni ing dalem weteng ingsun. Niki peringatan ingkang kedua. Saat ini saat engkau hidup wahai manusia, engkau bebas makan apa saja yang engkau kehendaki di atas punggungku. Engkau bebas makan segala macam keinginan yang engkau kehendaki di atas punggungku. Suatu saat nanti engkau akan dimakan oleh set ulat set nggih di dalam perutku niki peringatan ingkang kedua nggih. Saat niki kita bebas menikmati makanan ngono nggih tanpa berpikir nek ono benyeng napa ngono nggih. Suatu saat nanti kita akan ngene iki jasadnya akan dimakan set nggih. Jadi ketika seseorang itu meninggal niku kan bagiannya 3 nggih. Rohnya kembali kepada Allah. Kitab Nasrul ibaratkan ngoten. Rohnya akan kembali kepada Allah. Amalnya kembali untuk dirinya sendiri dan jasadnya untuk makanan ular, set ya. Ular, set, kalajengking dan lain-lain untuk niku nggih. Dan kitab Nasrul ibarat ngoten. Jadi ketika seseorang itu sudah mati, maka dia akan kembali dalam 3 hal. Rohnya akan kembali di sisi Allah, nggih. Amalnya akan kembali untuk dirinya sendiri. Ini mau tergantung niku nek amal saya nggih saged merasakan nikmati kubur, nek mboten saya nggih sebalike merasakan siksaan kubur. Dan jasadnya akan menjadi santapan makanan ular ngono niku. Set kok jengking wis dan lain-lain ngono. Niku ingkang kedua. Nggih, peringatan dumateng kita sedaya. Saat ini kita bebas untuk memilih makanan apapun yang kita sukai. Suatu saat nanti kita yang akan dimakan oleh ular. Ngono niku. Wasalisu utawi kaping 3 iku taku ngucap apa bumi ya bena Adam he anak Adam tathaku guyu sira ala dohwi ing atase gege ingsun.
fasaufa tabki mongko bakal nangis ya fi batni ing dalem weteng ingsun. Nggih, nek baca tasawuf nggih ngene niki. Kenapa sami-sami abot. Ingkang nomor 3 meniki. Saat ini engkau bebas tawa atau bahak-bahak. Tathakun itu kan tawa atau bahak-bahak. Nggih. Tawa atau bahak-bahak di atas punggungku. Suatu saat nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Wah, ngoten. Iki peringatan teman-teman kita sedaya. Kalau kita biasanya kalau orang tertawa nih kan banyak upaya dan pencipta dan Gusti Allah biasanya ngoten. Saat ini engkau bebas tertawa atau bahak-bahak di atas punggungku. Satu saat nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Niki ancamane bumi. Ancamane bumi dumateng kita sedaya. Kita akan merasakan seperti ini. Ini ku bagi tiang ingkang fasik, yang munafik ngoten nggih. Tapi sebaliknya bagi tiang ingkang merasakan apa sih? Tiang saleh ngono nggih. Ingkang tiang alim, ingkang taat, takwa ngono nggih. Nggih mboten ngrasakaken. Nggih bagi siapa dulu ngoten nggih. Tentunya niki mboten sedaya yang kawin ngenten mboten sedaya, tapi niki peringatan karena kebanyakan manusia niku lalai ngono nggih. Kebanyakan manusia niku lalai, peringatan damateng kita sedaya nggih. Meskipun mboten semuanya kawin dumateng nabi, wali niku kan mboten mungkin kan. Buya-buya niku menangis di dalam kubur kan mboten mungkin ngono nggih. Cuma peringatan dumateng kita sedaya kebanyakan manusia niku pada umumnya niku lalai. Ngene. Lalai terhadap perintah Gusti Allah. Nggih. Sering melanggar perintah Gusti Allah niku peringatane ngenten iki. Warabiu utawi kaping 4. Ikut aku ngucap apa bumi. Ya bena Adam, he anak Adam, he menungso kabeh. Tafrah bunga seneng sira ala dohwi ing atase gege ingsun. Fasau fatahzan mongko bakal susah sira fi batni ing dalem weteng ingsun. Nggih. Kebanyakan kan yang ngoten. Meskipun tidak semuanya nggih, kebanyakan manusia ini pada umumnya lalai ngoten nggih. Nah, saat ini engkau bebas untuk tersenyum, senang-senang, untuk tersenang-senang sesuai dengan apa yang kau mendaki. Suatu saat nanti engkau akan susah ketika sudah masuk dalam perutku. Terus yang ngono nggih. Ngene peringatan pada umumnya tiang-tiang manusia pada umumnya kan ngono. Innal insana khuliqa halu'a kan ngoten nggih. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia niku selalu diciptakan Allah dalam keadaan senangane berkeluh kesah nggih. Senengane sambat ae ngono nggih. Niku memang pun watake, pun bawaane manungsa niku innal insana khuliqa halu'a. Manusia niku diciptakan dalam kondisi yang berkeluh kesah. Iza massahu syarru jasu'a. Ketika kesusahan menghampiri dia mesti ngeluh sumpah, mesti mengeluh gemeng ae gak gelem sabar. Niku pada umumnya manusia ngonten, meskipun mboten semuanya ngono nggih. Wa iza massahu khairu manu'ah. Dan ketika diberi kelapangan, diberi rezeki yang luas, maka manusia itu menjadi pelit ngono nggih. Ini bawaane pada umumnya memang ngonten ngono ya. Jadi manusia niku ketika diberi kesempitan rezeki, diberi kesusahan, manusia niku senengane sambat ae kesah ngono nggih. Sebaliknya ketika diberi keluasan rezeki, tambah rezeki yang banyak, maka dia menjadi pelit ngono nggih. Pada umumnya ngonten ngono nggih.
ilal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa sholat. Allazina hum an sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa mengekalkan sholatnya di dalam hidupnya. Mengekalkan itu maksudnya betul sholat terus setiap hari, betul nonton, menjaga sholatnya, mengistiqomahkan sholatnya sampai ia mati. Kecuali orang-orang yang seperti niku. Ini sih memang bawaannya manusia niku ngoten, pada umumnya ngoten. Selanjutnya pun ingkang nomor gangsal. Wal khamisu utawi kang nomor gangsal, nomor 5 niku. Iku taku ngucap apa bumi, ya benak Adam, anak Adam, tus nibu nglakoni dosa sira ala dhahri ing ngatasé gege ingsun, fasaufa tu azabu mongko bakal disiksa sira fi batni ing dalem weteng ingsun. Ini pun dirasakan gini pun abot soalnya. Das pundi menung soalnya ngang pertanyaan saking dosa ngene ku wae. Wahai manusia, wahai anak Adam semuanya, engkau saat ini bebas melakukan dosa ketika berada di atas punggungku, dan suatu saat nanti ketika engkau sudah kembali, sudah masuk dalam perutku, maka engkau akan mendapatkan balasan siksanya terhadap dosa yang engkau lakukan. Ini pun beratnya apa nih? Tapi umatnya Nabi Muhammad niku umat ingkang spesial. Umat ingkang spesial, ingkang diberi napa nggih? Keistimewaan kalian Gusti Allah niku. Terus Rasulullah nurani an umati, umatku itu diberi dua cahaya yang tidak akan diberikan oleh umat-umat sebelum saya. Jadi dua cahaya niku surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan akhir surat Al-Baqarah. Akhir dari surat Al-Baqarah niku istimewa luar biasa yang setiap hari kita baca dalam tahlil lah, minimal niku akhir surat Al-Baqarah niku. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, pun disiksa kula nggih, pun disiksa kula karena kelalaian dan kesalahanku nggih. Jadi niku pun wonten perjanjian. Kalau kita memahami ayat niku, kalau kita sering-sering membaca ayat niku, bahwa kita niku memiliki perjanjian dengan Gusti Allah bahwa ya Allah pun disiksa kula atas kesalahan dan kelalaian kula nggih. Jadi tanpa harus kula meminta maaf terlebih dahulu jenengan sepuro ya Allah ngono. Jadi luar biasa ayat akhir surat Al-Baqarah niku. Dan itu keistimewaan yang diberikan terhadap umat Rasul. Jadi kalau kita mengamalkan, memahami ayat niku wau. Jadi kita punya perjanjian tematang Gusti Allah bahwa ya Allah pun disiksa kula karena kelalaian dan kesalahan kula tanpa harus saya meminta maaf terlebih dahulu. Niku perjanjian luar biasa ngono. Misalnya contoh umat saderengipun umat Nabi Musa menawi badhe tobat nggih dibunuh nggih, dan tidak akan mendapatkan keistimewaan yang seperti niki nggih. Tidak akan disiksa karena kesalahan yang telah kita lakukan, dan Allah akan memaafkan kita sebelum kita meminta maaf. Keistimewaan yang luar biasa dalam surat Al-Baqarah niku. Akhir surat Al-Baqarah niku. Dua cahaya yang tidak akan diberikan oleh umat sebelumnya. Umat Nabi Musa menawi melakukan dosa, melakukan kesyirikan, melakukan dosa, langsung dibunuh. Zamane syariat Nabi Musa niku. Pokoknya kalau ingin tobat, silakan tobat tapi harus dibunuh. Tapi ten umat Nabi Muhammad mboten, diberi keleluasaan luar biasa oleh Gusti Allah bahwa kita akan dimaafkan oleh Allah sebelum kita meminta maaf. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Pun disiksa kula ya Allah karena kesalahan dan kelalaian kula sebelum kita meminta maaf. Niku kalau kita memahami betapa luar biasa nih akhir surat Al-Baqarah niku. Niku dua cahaya yang tidak akan diberikan oleh umat sebelum Rasulullah. Surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Niku. Niku kalau nyatakan